Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mdika Syok ya, dan kali ini kita akan bahas tentang fisiologi siklus menstruasi ya. Jadi fisiologi siklus menstruasi ini ada tiga ya kita yang harus kita bahas ya. Yang pertama tuh kita akan bahas menstruasi, kemudian kita akan bahas tentang fase-fase menstruasi, dan terakhir itu kita akan bahas tentang kesimpulan diagram ya. Itu siklus menstruasi itu jadinya tuh dia kira-kira setiap 28 hari ya pada wanita ya. Jadi misalkan ya nggak setiap 28 hari kan, bisa sekitaran 25 sampai 30-an hari gitu kan pada siklus menstruasi pada wanita. Nah, pada menstruasi itu juga khasnya tuh ada ini nih dia, pelepasan endometrium fungsional uterus ya. Ini kan uterus kan, ini uterus, ini kan ovarium kan ya, ini itu kan tuba falopi ya, ini kan tuba falopi. Nah, ini uterus, nah semuanya ini uterus kan. Nah, pada uterusnya tuh dia kan mengalami pelepasan endometrium. Nah, pelepasan endometrium itu apa? Jadi tuh ini ya, pelepasannya tuh pada lapisan fungsional ya. Jadi lapisan fungsionalnya tuh bakal luruh ya, bakal luruh karena ada siklus menstruasi kan, makanya dia akan berdarah kan ya, darah banyak ya. Yang kenanya tuh di mana? Kenanya itu di lapisan fungsional. Nah, kemudian satunya lagi tuh lapisan basal ya, atau base ya, base-nya gitu. Oke. Nah, setelah kita ke menstruasinya ya, definisi dan itunya kira-kira tuh menstruasinya berapa. Selanjutnya kita akan bahas ke fase-fase menstruasi ya. Jadi fase menstruasi itu gampangnya itu ada dua ya, ada fase folikuler ya, dan kedua itu adalah fase luteal ya. Nah, pada fase folikuler itu kita lihat nih dari hari pertamanya ya, dari hari pertamanya itu kita lihat nih dia kan pertama-tama kan dari ini ya, sekresinya kan dari hipotalamus nih, dari hipotalamus ya nanti ke GnRH ya, atau gonadotropin releasing hormone, dan ya gonadotropin releasing hormone ya, kemudian ke adenohypophysis ya, atau pituitary anterior, kemudian ke FSH nih ya. Nanti pituitary anterior itu akan sekresi FSH dan LH ya, follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone ya. Nanti itu FSH sama LH nya itu akan memberikan targetnya itu kan jauh ya, kalau endokrin kan ya, ke ini dia ke follicle primer nih ya, ke ovarium kan, dia nih ke ovarium kan, ini kan ovarium ya, jadi akan memberikan target ke ovarium ya, berkembang tuh ya di dalam follicle primer. Nah, ini kan isi follicle primer itu apa aja? Ini isi follicle primer ya, ada apa aja? Ada primary oosit ya, ada sel granulosa dan sel TK ya. Sel TK tuh paling luar ya, kalau dari paling luar ke paling dalam kan berarti kan sel TK, sel granulosa, dan sel primary oosit kan gitu kan. Tuh. Dan juga ini tadi udah ya, ini terjadi pada fase ini nih ya, hari pertama itu ya, pada fase folikuler itu terjadi pada hari pertama dari siklus menstruasi ya. Kemudian nanti fase folikuler itu akan berlanjut ya pada minggu ke-1 dan minggu kedua. Nah, kalau pada minggu selanjutnya itu adalah fase luteal ya nanti ya gitu. Nah, untuk 1 sampai 13 hari juga nih, 1 sampai 13 hari juga tuh akan ini ya, sel granulosanya tuh dia akan berproliferasi ya. Ini kan sel granulosanya dia akan berproliferasi, kemudian dia folikelnya itu akan tumbuh, berkembang, lapisan sel TK-nya kan nih, lapisan sel TK-nya juga akan berkembang ya. Kemudian juga respon LH ya, respon luteinizing hormone, untuk produksi estrogennya itu akan meningkat ya, sehingga akan terjadi folikelnya itu akan matur ya gitu. Nah, juga setelah itu estrogen itu akan bekerja pada endometrium uterus ya, akan bekerja pada endometrium uterus, dan lapisan endometriumnya itu bakal tumbuh ya gitu. Kemudian juga pada hari ke-14 nih ya, hari ke-14 itu akan terjadi LH surge ya, atau lonjakan LH. Jadi dia LH-nya itu bakal meningkat ya, meningkat drastis ya, meningkat. Tapi dia lonjakan LH-nya itu bakal singkat ya. Nanti kita di diagramnya nanti ya. So, pokoknya lonjakan LH-nya itu bakal meningkat ya, tapi secara singkat pada hari ke-14 ya. Jadi atau pertengahan siklus menstruasinya ya. Jadi dia akan meningkat ya LH-nya, melangsang ovulasi ya. Dia ovulasi, jadi dia ovulasi itu apa? Ovulasi itu dia kayak folikelnya itu bakal ruptur ya kan. Folikelnya kan nanti kan udah matang nih ya, udah matang kan ya, di folikel matur ya. Nanti folikel maturnya itu akan ruptur tuh, set pecah tas, karena udah matang kan. Nah, folikelnya tuh akan ruptur, nanti pecah kan ya, keluar dari ovarium kan ya, keluar dari ovarium kan dia, keluar dari ovarium ya. Nanti dia oositnya tuh akan keluar nih ya, secondary oositnya tuh bakal keluar ya, dan akan bakal stop di metafase meiosis kedua gitu dia. Oke, nah ini gampangnya gini nih ya, gampangnya ini ya pada fase luteal ya, tapi
Saya lihat itu dari sini, gampangnya itu gini ya. Pertama kan dari itu folikel primer ya, dari folikel primer nanti ke folikel sekunder kan. Ini kan folikel sekunder nih. Folikel primer tuh yang kata pertama-tama tuh ya, pada hari pertama kan folikel primer ya, kemudian menjadi folikel sekunder ya, lama-lama juga akan terjadi folikel matur ya. Folikel matur di sini ada antrum juga kan, sini ada antrum ya, ini ada antrum, ada oosit juga. Nanti lama kelamaan tuh dia folikelnya tuh akan ruptur ya pada hari ke-14 nih ya, folikelnya tuh bakal ruptur ya. Nah nanti akan sisanya tuh apa, sisanya cuman ini oosit sekunder ya, sisanya akan terjadi oosit sekundernya keluar ya, atau bafalopi kan. Nah nanti ke endometrium nanti kan ya, ovulasi oositnya ya gitu. Nah kalau misalkan terjadi fertilisasi, nanti korpus luteumnya itu akan berkembang ya. Nah tapi kalau misalkan dia terjadi fertilisasi ya atau pembuahan kan ya, nanti korpus luteumnya itu akan beregresi ya, atau korpus luteumnya itu akan menjadi korpus albikan ya, korpus albikan. Ini korpus albikan gitu. Kalau korpus luteumnya itu tidak terjadi fertilisasi ya akan menjadi korpus albicans. Nah gitu. Kemudian juga pada fase luteal juga tuh setelah ovulasi itu ya, korpus luteumnya itu kan akan menghasilkan progesteron, jadi dia akan meningkat ya setelah ovulasi ya, pada setelah hari ke-14 ya, setelah hari ke-14 ya. Kemudian nanti pada hari ke-15 sampai 24 nanti telurnya itu akan berjalan ya melalui tuba falopi kan. Ini kan telur yang ini nih ya, yang ini akan berjalan ya melalui tuba falopi ya. Kemudian juga pada hari ke-25 tuh jika fertilitasnya terjadi ya, dia akan mensekresi HCG. HCG itu apa? HCG itu adalah human chorionic gonadotropin nih, human chorionic gonadotropin. Nah, makanya nanti kalau misalkan dicek tuh HCG-nya tuh bakal ada ya, bakal positif kan ya. Nah, sekresi HCG ya nanti akan memberikan sinyal ya ke korpus luteum yang untuk produksi estrogen ya. Nah, nanti pada hari ke-25 tuh ya progesteronnya tuh akan meningkat ya kalau terjadi fertilisasi atau kehamilan kan ya, pembuahan gitu. Nah, untuk kesimpulan diagramnya nih, untuk kesimpulan diagram dari fisiologi siklus menstruasi itu ya, pada waktu ovulasi itu dia siklusnya tuh 14 hari ya, dan dia tuh kayak estafet kan. Kenapa estafet? Soalnya kan dia hormonnya kan ganti-gantian kan ya. Jadi pertama kan dari hormon FSH dulu ya, hormon FSH nanti berubah menjadi hormon estrogen kan, yang meningkatnya kan beda-beda kan. Dia kan akan berubah menjadi hormon LH ya, LH juga bakal meningkat juga kan, LH surge kan. Kemudian terakhir nanti setelah terjadi kehamilan, kalau misalkan terjadi kehamilan nanti progesteronnya bakal meningkat gitu kan. Jadi dia prinsipnya tuh kayak estafet ya, konsepnya kayak estafet kan gitu. Nah kita lihat nih ya dari siklus menstruasinya nih ya, pada fase kan ada dua fase kan tadi kan, gampang kan ya, ada fase folikuler sama fase luteal kan. Nah pada fase folikuler ini kan ini nih hari dari siklus menstruasinya kan ya perkiraan 28 hari lah. Jadi itu kan dari folikel primer kan, ini jadi kan ya perkembangan folikuler kan dari folikel primer ya menjadi ovulasi ya, nanti akan berubah ya menjadi korpus ini ya, korpus luteum kan, atau nanti jadi korpus albikan ya kalau misalkan udah terjadi degenerasi ya, korpus albikan kalau misalkan tidak terjadi pembuahan ya. Nah di sini juga harus dilihat juga ya, di sini pertama-tama kan FSH ya, nanti FSH itu bakal meningkatnya tuh pada hari-hari pertama tuh kan, sekitaran hari ke-0 sampai ke-4 dari siklus menstruasinya ya. Kemudian nanti estrogen tuh bakal meningkat ya, estrogennya tuh bakal meningkat ya pada hari ke sekitaran 4 sampai ke hari ke-12 ya, estrogennya tuh bakal meningkat ya. Kemudian nanti LH nih, LH tuh bakal terjadi lonjakan tinggi banget ya pada hari ke-14 ya, pada hari ke-14 hari ke-14 menstruasi kan ya. Makanya di sini kan ada LH surge kan nih, di pada hari ke-14 kan ya, meningkat parah dia meningkat drastis ya, LH surge ya pada hari ke-14 gitu. Nah, nanti pas hari ke-14 ya, nanti baru tuh kalau misalkan terjadi fertilisasi atau kehamilan tuh akan ini progesteronnya tuh bakal meningkat ya kan, di sekitaran lebih dari 14 hari kan. Pokoknya kalau lebih dari 14 hari itu dia progesteronnya tuh bakal meningkat ya. Ini lihat, ini bisa dilihat dari sini ya. Ini ya, progesteronnya tuh bakal meningkat ya saat kehamilannya gitu. Dan nanti korpus ininya luteumnya tuh bakal memberikan nutrisi kan pada sel-sel ovumnya kan, nanti kan di endometriumnya kan ya gitu. Itu akan meningkat tuh ya progesteronnya. Nah ini juga sama nih siklus endometriumnya nih kan, dia luruh ya, dia berdarah kan. Nah luruh nanti juga akan
lama-lama dia akan ini ya terjadi hiperplasia ya kan, jadi dia akan terjadi peningkatan sel-sel di endometrium fungsionalnya ya. Kan ada dua kan ya, ada fase folikuler sama fase luteal kan ya. Nah kalau pada fase folikuler itu dinding-dinding sel endometriumnya itu bakal hiperplasia ya, tapi tidak mengeluarkan kelenjar-kelenjar ya pada fase folikuler. Tetapi kalau pada fase luteal itu dia sel-selnya tuh bakal sel-sel di endometrium fungsional ya bakal berproliferasi ya, dan juga dia membentuk kelenjar-kelenjar ya pada fase luteal ya. Jadi bedanya tuh dia berproliferasi nih, dia berproliferasi ya secara fungsional ya di lapisan fungsional ini ya, di lapisan fungsionalnya ini ya, lapisan fungsional endometrium kan ini kan lapisan fungsionalnya endometrium ya, dia akan berproliferasi ya, juga membentuk kelenjar ya, membentuk kelenjar-kelenjar ya, untuk kelenjar di endometrium. Nah kalau pada fase folikuler ya, fase folikuler itu dia berproliferasi ya, sel-selnya itu maka akan terjadi hiperplasia ya pada dinding sel endometrium yang fungsionalnya ya. Jadi dia berproliferasi dan tapi dia tidak membentuk kelenjar, untuk kelenjar di endometrium ya. Endometrium. Jadi gitu ya untuk fisiologi siklus menstruasi ya secara singkat ya. Sekian ya, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda suka tinggal klik like, komen, dan subscribe ya. Ya, terima kasih. Bye.